Orang suka bertanya sama gue, Panji bisa gak sih kasus HAM di Indonesia selesai? Masalahnya banyak banget, kita mau ada yang mana nih? Salah satu kasus HAM tertua dan terbesar di Indonesia terjadi tahun 1965. Oke, lo tahu 1965 apa yang terjadi? Ada pemberontakan G13 PKI, lalu pemerintah bilang PKI dilarang, komunis dilarang. Lalu, warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi sudah sedikit ada gambaran tentang materi apa yang akan kelompok kami bahas, yaitu tentang hak asasi manusia. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan kelompok kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Advani Rayandra Kahfi, Denzel Pratama Putra, dan saya Hafiz Syawal. Sekarang kita akan membahas tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Dalam suatu negara, hak asasi manusia setiap warganya dilindungi sebagai kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia seluruh rakyat. Terdapat beberapa tokoh yang mengulas mengenai pengertian hak asasi manusia, diantaranya yang pertama yaitu ada John Locke, di mana John Locke mengungkapkan bahwa HAM adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. HAM memiliki sifat mendasar dan suci. Yang kedua ada menurut John Matterson, di mana menurut dia pengertian HAM yaitu hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpa manusia mustahil hidup sebagai manusia. Yang ketiga ada pengertian HAM menurut Miriam Budiarjo, di mana dia menyatakan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Hak itu sifatnya universal karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan, baik ras, gender, budaya, suku, dan agama. Dan yang terakhir ada pengertian HAM menurut Profesor Penjoro Purbronoto, di mana ia mengemukakan bahwa hak asasi manusia adalah suatu hak yang bersifat mendasar. Hak yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya yang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan sehingga bersifat suci. Baik, sebelum kita menyaksikan tentang ciri-ciri hak asasi manusia, kami akan menampilkan sebuah ilustrasi tentang hak asasi manusia. Ya, itu dia tadi cuplikan tentang video hak asasi manusia. Selanjutnya akan dijelaskan ciri-ciri hak asasi manusia oleh Advani Rayandra Kahfi. Kepada Advani dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Hafiz yang telah mempersiapkan saya untuk mempresentasikan tentang ciri-ciri hak asasi manusia. Ciri-ciri hak asasi manusia dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu hakiki.
HAM bersifat hakiki, artinya hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki manusia sejak lahir, bahkan ketika dalam kandungan. Hal ini diartikan bahwa HAM merupakan kodrat yang telah diberikan Tuhan untuk manusia. Bagaimanapun, HAM ada di sepanjang kehidupan manusia. Apabila HAM dihapuskan, maka manusia itu tidak ada. Yang kedua yaitu universal. Artinya, keberadaan HAM berlaku secara menyeluruh bagi setiap manusia di suatu negara tanpa terkecuali. Hak asasi manusia tidak terbatas oleh tempat, ruang, dan waktu. Oleh sebab itu, dimanapun manusia, HAM harus dihormati dan dijunjung tinggi. HAM juga bersifat universal yang bermakna menjunjung tinggi setiap hak manusia tanpa memandang kedudukan, agama, ras, usia, suku, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tetap. Bersifat tetap maknanya bahwa HAM akan terus ada dan melekat dalam diri seorang manusia. Sebagaimana makna HAM merupakan anugerah Tuhan kepada manusia. Keberadaan HAM menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk hidup lain. Kegiatan ekonomi, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi keberadaan HAM tidak dapat dihilangkan, diambil secara sepihak karena HAM akan terus ada dalam diri manusia. Yang keempat, utuh. Hal ini bermakna bahwa HAM tidak dapat dibagi antar sesama manusia. Semua orang memiliki hak yang utuh, seperti hak hidup, hak sipil, pendidikan, politik, dan hak-hak yang lain. Selanjutnya akan dijelaskan tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia oleh Denzel Pratama Putra. Kepada Denzel dipersilahkan. Terima kasih kepada HP Sawal yang telah persilakan saya untuk mempresentasikan substansi dan kewajiban asasi manusia. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia. Salah satu karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila adalah bersifat universal. Artinya, hak dan kewajiban asasi merupakan suatu yang dimiliki dan wajib dilakukan oleh setiap manusia di dunia tanpa beda-bedakan suku, bangsa, agama, ras, maupun golongan. Oleh karena itu, setiap negara wajib menegakkan hak asasi manusia. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. 3 kategori nilai Pancasila tersebut mengandung jaminan atas hak asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibanding dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan 5 sila Pancasila. Adapun peraturan undang-undangan yang menjamin hak asasi manusia diantaranya sebagai berikut. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pasal 28A sampai 28J. Ketetapan MPR nomor MPR 1998 tentang hak asasi manusia. Di dalam TAP MPR tersebut terdapat beragam HAM Indonesia. Ketentuan dalam Undang-Undang Organik.
Berikutnya akan dijelaskan tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pertama adalah tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan yang terjadi pada tanggal 12 Mei tahun 1998 terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, Indonesia, serta puluhan lainnya luka-luka. Mereka yang tewas adalah Elang Mulya Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan. Mereka tewas tertembak di dalam kampus, terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada. Peristiwa penembakan 4 mahasiswa Universitas Trisakti ini juga digambarkan dengan detail dan akurat oleh seorang penulis sastra dan jurnalis, Anggit Widowati, dalam karyanya yang berjudul Langit Merah Jakarta. Yang kedua, contohnya yaitu pembunuhan Munir. 3 jam setelah pesawat GA974 lepas landas dari Singapura, awak kabin melaporkan kepada pilot Pantun Matondang bahwa seorang penumpang bernama Munir yang duduk di kursi 40J menderita sakit. Munir bolak-balik ke toilet. Pilot meminta awak kabin untuk terus memonitor kondisi Munir. Munir pun dipindahkan duduk di sebelah seorang penumpang yang kebetulan berprofesi dokter yang juga berusaha menolongnya pada saat itu. Penerbangan menuju Amsterdam menempuh waktu 12 jam. Namun 2 jam sebelum mendarat, 7 September 2004, pukul 8:10, waktu Amsterdam di Bandara Schiphol, Amsterdam, saat diperiksa, Munir telah meninggal dunia. Yang ketiga, peristiwa Tanjung Priok. Peristiwa Tanjung Priok adalah peristiwa kerusuhan yang terjadi pada 12 September 1984 di Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia yang mengakibatkan sejumlah korban tewas dan luka-luka, serta sejumlah gedung rusak terbakar. Kelompok massa melakukan defile sambil merusak sejumlah gedung dan akhirnya bentrok dengan aparat yang kemudian menembakin mereka. Sedikitnya 9 orang tewas terbakar dalam kerusakan tersebut dan 20 orang tewas oleh tindakan aparat. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.